Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu benda di sekitarku dengan materi macam-macam benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan bahan dasar pembuatan suatu benda yang ada di sekitar. Yang kedua, anak-anak dapat mengelompokkan suatu benda berdasarkan bahan dasar pembuatannya. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan proses pembuatan benda yang ada di sekitar. Dan yang keempat, anak-anak dapat menerapkan 4 cara mengurangi sampah atau benda yang tidak terpakai. Nah, pernahkah anak-anak berpikir bahwa panci, tempat tidur, lemari, gelas dan piring kaca, ban mobil, ban motor, uang logam terbuat dari apa ya? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya. Pembuatan benda yang ada di rumah berasal dari bahan dasar karet, logam, kaca, kayu, dan plastik. Nah, karet contohnya itu kayak ban mobil, ban motor, karet Jepang tuh, karet kunciran yang kecil-kecil, dan masih banyak lagi. Itu terbuat atau berasal dari getah pohon karet. Ada yang pernah lihat getah pohon karet? Nah, nanti coba dicari ya gambar getah pohon karet. Di pohon karet itu nanti bagian batangnya disayat secara horizontal atau miring seperti ini, untuk memudahkan aliran getah karet itu keluar dari dalam batang karet. Nanti si getah karetnya itu akan diolah di pabrik menjadi suatu barang baru atau barang jadi seperti ban mobil, ban motor, dan lain-lain. Nah, sifat dari karet ini sendiri adalah mudah terbakar. Yang kedua, elastis, tapi juga kuat atau kokoh. Loh, maksudnya seperti apa ya? Kalau misalnya yang elastis, kuat tapi kokoh, kok bisa? Nah, yang pertama, yang elastis itu contohnya seperti kayak karet kunciran tadi yang lunak, lentur. Nah, kalau yang kokoh itu contohnya seperti ban mobil dan motor. Yang kedua ada kaca. Anak-anak pernah berpikirkah bahwa gelas sama piring itu yang terbuat dari kaca itu bagaimana ya buatnya? Lalu berasal dari apa sih kaca itu sendiri? Nah, kaca itu terbuat dari pasir. Loh, kok pasir ya? Ya, kaca itu terbuat dari pasir yang bernama silika. Nah, nanti si pasir silika dicampur dengan natrium sulfat dan pecahan-pecahan kaca lainnya akan dibentuk lagi menjadi barang baru seperti piring dan gelas kaca. Nah, anak-anak pernahkah melihat tukang beling atau pemulung yang mengumpulkan botol-botol pecahan kaca? Nah, botol-botol pecahan kaca itu nantinya akan dijual ke pabrik kaca untuk diolah lagi, dicampur ke bahan tadi, ke pasir dan juga ke natrium sulfat, lalu dileburkan dan diolah kembali. Nah, yang ketiga adalah logam. Nah, logam ini sebenarnya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, logam besi atau disebut sebagai fero, dan yang kedua adalah logam non besi atau disebut non fero. Tapi kita tidak mempelajari secara detail tentang itu ya. Nah, kalau logam itu sendiri sifatnya menghantarkan panas dan dapat menghantarkan listrik juga. Makanya peralatan dapur yang kita gunakan lebih banyak menggunakan logam. Contohnya seperti panci dan juga wajan. Nah, kalau kayu ini berasalnya kita tahu ya dari pohon. Lalu kalau logam ini berasal dari bahan galian dari perut bumi. Jadi digali atau disebut sebagai kayak pertambangan gitu. Nah, yang terakhir ada plastik. Nah, kalau plastik ini sangat sering kita gunakan bukan hanya peralatan di dalam rumah, benda-benda dalam rumah, tapi juga kita sering lihat kalau kita sedang jajan. Nah, misalnya anak-anak membeli jus atau es menggunakan plastik, atau membeli gorengan menggunakan kantong plastik. Lagi,
botol minum yang sekali pakai. Anak-anak pernah lihat di botol minum ada kode 1, kode angka 1, segitiga 1 itu adalah kode sekali pakai. Jadi tidak boleh digunakan berkali-kali. Nah, kalau misalnya sudah dilarang tidak boleh menggunakan berkali-kali, maka itu berbahaya. Nah, dari plastik itu sendiri sebagian besar mengandung karbon. Jadi kayak tadi contohnya membeli gorengan menggunakan plastik kantong kresek yang hitam. Terus lama-lama karena gorengan itu panas dan berminyak akan melunturkan si kandungan plastik itu, si karbon. Nah, terus tercampur deh sama makanan. Kalau kita makan, itu berdampak bagi kesehatan kita tuh jadi buruk dalam waktu jangka panjang. Tadi plastik juga sifatnya mudah terbakar. Jadi kalau ada peralatan dapur yang berbahan plastik, dijauhkan ya dari kompor karena takutnya dia sih tidak menyambar, tapi takutnya saat kita sedang memasak atau kita sedang lengah lalu si plastik itu mengenai bagian api, itu bisa menimbulkan kebakaran. Di sini ada cerita. Suatu hari ada seorang anak bernama Vino. Ia sedang sibuk mengemasi barang yang dimilikinya untuk pindah rumah. Kemudian Vino melihat bundanya mengumpulkan barang bekas yang sudah tidak digunakan. Vino pun bertanya, "Untuk apa barang-barang ini dikumpulkan, Bunda?" Bunda Vino menjawab, "Benda ini bisa kita gunakan kembali dengan cara didaur ulang." Loh, bagaimana caranya ya Bunda? Si Vino pun berpikir. Nah, apakah kalian tahu caranya? Kita simak. Yang pertama, cara mengolah barang bekas menjadi barang baru atau disebut recycle, proses mendaur ulang. Nah, ini ada gambar contohnya di sini, botol minum yang sudah tidak digunakan dirubah menjadi lampu hias. Lalu di sini ada ban mobil yang sudah tidak digunakan maka dirubah menjadi pot bunga. Wah, kreatif sekali. Yang ketiga ada kardus bekas yang tidak digunakan dirubah menjadi box files. Nah, selanjutnya, tahukah anak-anak bahwa selain recycle ada istilah lain? Yang pertama ada reduce atau mengurangi sampah yang kita hasilkan. Nah, kayak tadi yang plastik. Saat anak-anak membawa tempat makan, terus bawa botol minum, itu secara tidak langsung anak-anak mengurangi sampah yang kita hasilkan. Yang kedua, ada replace. Nah, kalau tadi sudah Nah, kalau tadi sudah mengurangi sampah yang digunakan, kita dibeli es, maka kita bisa menggantinya dengan menggunakan nih botol minum contohnya. Dan yang keempat ada reuse atau menggunakan kembali benda yang kita miliki dengan memiliki fungsi yang sama maupun mengubah fungsinya. Nah, contohnya kayak ini. Botol atau kaleng yang sudah tidak digunakan dapat kita cuci lalu kita gunakan kembali untuk menjadi wadah tempat pensil. Nah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.